Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan anugerah hidup kepada kita, nikmat dan rahmat yang begitu banyak, mulai dari nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan beribu-ribu nikmat yang lain, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, yang kalau semuanya kita hitung, Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung anugerah nikmat yang aku berikan kepadamu, la tuhsuha, tidak akan mampu engkau menghitungnya. Masya Allah. Dan kita berterima kasih kepada Allah atas kemurahannya, atas anugerahnya yang berlimpah untuk kita semua. Mudah-mudahan segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita pribadi yang pandai bersyukur, selalu istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan, dan hidup kita ini betul-betul dalam keridhaannya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan senantiasa tercurah keselamatan teruntuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar beliau, para sahabat tabi'in, para ulama, para guru, orang tua kita semua dan kita semua yang hadir di dalam majlis yang insyaallah sebentar lagi akan kita tunaikan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau, di mana ketika itu tidak ada syafaat yang mampu membantu kita umat manusia, bahkan dari seluruh nabi dan rasul, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang terbatas ini, izinkan saya yang bertugas sebagai khatib pada kesempatan ini untuk menyampaikan salah satu dari rukun khutbah, yakni wasiat untuk kita semua. Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau mati sebelum benar-benar sebagai seorang muslim. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang terbatas ini saya mencoba menguraikan sekilas sepintas dengan tema yang berjudul memahami makna dan hakikat dari sebuah perjuangan. Di dalam agama kita Islam, hidup adalah berjuang. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci hambanya yang berpangku tangan. Kita lihat di dalam banyak dalil, baik di dalam Al-Quranul Karim, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menuntun kita semua untuk selalu berbuat, untuk selalu bergerak, untuk selalu mencoba, untuk selalu melakukan terobosan-terobosan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam sebuah surat yang sangat familiar bagi kita semua, surat Al-Insyirah. Di dalam surat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab. Apabila engkau telah menunaikan, menyelesaikan satu pekerjaan, maka segera kerjakan yang lain. Tidak ada di sana kalimat untuk beristirahat, kalimat untuk berdiam diri dulu. Begitu pula setelah kita menunaikan ibadah solat Jumat ini,
Di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'idha qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Apabila engkau telah menunaikan sholat, fantashiru fil ardh, bertebaranlah di muka bumi Allah. Keluarlah dari masjid. Kalau sholatnya di rumah, keluarlah dari rumah. Bergeraklah, lakukanlah apa yang akan kita lakukan. Wabtahu min fadlillah, carilah nikmat Allah sebanyak-banyaknya. Wazkurullaha katsira, dan berzikirlah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, agar engkau menjadi pribadi yang beruntung. Maka seorang muslim itu dituntun untuk selalu berbuat, untuk selalu melakukan kebaikan, untuk selalu memberikan terobosan, kontribusi untuk kebaikan umat dan bangsa yang kita cintai ini. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga mengatakan, hadirin sekalian, apa kata Nabi? Qala Nabi SAW, yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maknanya adalah orang yang memberi itu derajatnya jauh lebih baik dibanding orang yang menerima. Orang yang memberi tentu orang yang punya, memberi dengan ilmunya, memberi dengan hartanya, memberi mungkin dengan tenaganya, memberi dengan idenya. Dengan demikian bermanfaat bagi banyak orang. Maka dari dalil-dalil tadi dapatlah kita menarik sebuah kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kita untuk selalu berjuang. Bahwa hidup adalah berjuang. Apa yang kita perjuangkan? Ini yang menjadi pertanyaan. Yang pertama, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, persiapkanlah bekal untuk akhiratmu. Ini yang pertama yang perlu diperjuangkan. Persiapkan bekal sebanyak-banyaknya ketika kita masih sehat, ketika masih ada waktu, ketika kita masih hidup, ketika kita masih kuat. Berbekallah, carilah bekal sebanyak-banyaknya. Buatlah pabrik-pabrik amal bagi kita. Perbanyaklah amal-amal jariah. Jadikanlah keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang soleh. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, idza matal ibnu Adam inqata'a min amaluhu illa salasin, sadaqatun jariyah, al-ilmun yuntafa'un, waladun salihun yad'ulah. Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, ketika anak Adam meninggal, terputus segala amalnya. Karena memang dia sudah meninggal, tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi bersedekah, tidak bisa lagi baca Quran, tidak bisa lagi tahajud. Tetapi ada amal yang terus mengalir untuknya. Ini bekal yang akan tidak ada putus-putusnya untuknya. Yang pertama, amal jariyah, harta yang pernah dia sedekahkan, tanah yang pernah dia wakafkan, Quran yang pernah dia wakafkan, anak yatim yang pernah dia bantu, anak-anak miskin, fakir, anak-anak duafa yang pernah dia beri beasiswa yang dia sekolahkan. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang pernah diajarkan, walaupun itu hanya satu ayat, walaupun itu hanya mungkin sekilas tidak begitu bermanfaat bagi orang, kelihatannya tidaklah begitu besar. Tetapi ketika ilmu itu dimanfaatkan oleh orang yang menerima, maka akan terus mengalirkan pahala. Dan yang ketiga adalah waladun solihun yad'ulah. Tidak semua doa anak itu diijabah oleh Allah. Hanya doa anak yang soleh, yang doanya diterima oleh Allah. Maka bertugaslah kita sebagai orang tua mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Kalaulah ada 3 anak kita, maka pastikanlah satu saja
menjadi anak yang soleh. Kalaulah ada 5 anak kita, maka pastikanlah 1 saja menjadi anak yang soleh, anak yang taat, anak yang bagus agamanya. Karena anak itulah yang akan memberikan kemanfaatan bagi kita kelak di yaumul qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita perjuangkan? 1, bekal untuk kita sendiri. Kita jangan tertipu oleh usia. Kesibukan seringkali membuat kita lupa. Ternyata usia saya sudah 40 tahun. Ternyata usia saya sudah 50 tahun. Ternyata sudah 60 tahun. Apa yang sudah saya siapkan bekal untuk saya sendiri? Rumah yang megah kita bangun tidak bisa kita bawa. Tanah yang banyak, kebun, sawah, ladang tidak bisa kita bawa ke akhirat. Kalaulah nyawa sudah sampai di tenggorokan kita, maka semua tidak lagi bermanfaat bagi kita kecuali amal soleh yang pernah kita kerjakan. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah bekal kita sendiri. Kalau kita pergi ke luar negeri atau mungkin ke luar pulau saja, kita harus berbekal. Minimal ATM kita ada isinya. Bagaimana dengan perjalanan kita yang beda alamnya? Tidak hanya lagi lintas negara, tidak lagi lintas benua, tapi lintas alam. Sudah beda alamnya. Maka sudah barang pasti bekal kita harus banyak. Bekal kita harus banyak. Kalau kita lihat para sahabat hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang, para ulama, orang-orang soleh, bagaimana mereka mempersiapkan dirinya luar biasa. Mereka sedikit makan, tapi banyak amalnya. Mereka sedikit tidur, banyak amalnya. Dan kita kadangkala kebalikan dari mereka. Nah, oleh karena itu, selagi kita masih sehat, selagi kita masih bisa, persiapkan bekal kita. Yang kedua adalah apa yang kita perjuangkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Ini yang kedua yang kita perjuangkan. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, belalah agamamu, tolonglah agamamu, perjuangkanlah agamamu lewat lisanmu, lewat tanganmu, lewat kekuasaanmu, lewat ilmumu, lewat energimu, tenagamu, lewat hartamu. Bagaimana caranya? Kalau kita punya kekuasaan, maka kekuasaan kita dalam rangka menegakkan syariat Allah, dalam rangka membela agama Allah, dalam rangka mengajak orang lain, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Perbanyaklah jamaah-jamaah pengajian. Ajaklah saudara-saudara kita, ajaklah anggota-anggota kita untuk taat beribadah, minimal untuk sholatnya sholat 5 waktu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dari sekarang kita harus memahami bahwa semua yang kita kerjakan mestilah bernilai ibadah. Sangatlah rugi kita kalau kita bekerja yang itu tidak bisa kita bawa untuk akhirat kita. Nah, agar perjuangan kita itu bernilai ibadah, agar kerja-kerja kita itu bernilai pahala, setidaknya ada 2 hal yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama adalah lakukanlah karena Allah. Niatkan lillah, billah, fillah. Lakukanlah karena Allah. Setidaknya ada 4 rambu-rambu seorang muslim dalam hidup ini. Yang pertama, Allah menjadi tujuan hidupnya. Allah goyatuna. Yang kedua, Rasul sebagai pedoman, sebagai uswah bagi dia. Rasulullah qudwatuna. Rasul sebagai
contoh, sebagai suri teladan, sebagai uswah dalam berbagai lini kehidupan kita ini. Mulai dari bagaimana Rasulullah berumah tangga, Rasulullah bergaul, bermasyarakat, bagaimana Rasulullah makan, Rasulullah tidur, Rasulullah menjaga wudhunya dan segala macam. Beliaulah yang kita contoh. Dan yang ketiga adalah Al-Quran dusturuna. Al-Quran menjadi pedoman. Yang jadi pertanyaan adalah, seberapa dekatkah kita dengan Al-Quran? Jangan sampai kedekatan kita dengan Al-Quran ternyata dikalahkan oleh kedekatan kita dengan handphone kita. Minimal sama banyaklah, seimbanglah. Setidaknya dalam sehari itu adalah ayat-ayat Allah yang kita baca. Allah, Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, Iqra'ul Quran, innal Quran ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena setiap huruf dari Al-Quran yang engkau baca itu akan datang kelak di yaumul qiyamah memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Mudah-mudahan dalam sehari kita bisa baca 5 lembar. Kalau tidak bisa 5 halaman. Kalau juga tidak bisa 1 halaman. Kalau juga tidak bisa 5 ayat. Kalau juga tidak bisa 1 ayat. Kalau juga tidak bisa, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah al-mauta fi sabilillah asra amanina. Kita sebagai seorang muslim hendaknya selalu berdoa kepada Allah agar akhir dari hayat kita adalah husnul khotimah. Akhir dari hidup kita ini adalah akhir yang baik, karena akhir menentukan keadaan kita di akhirat. Untuk bisa kita husnul khotimah, maka tentu sudah menjadikan habit bagi kita berzikir kepada Allah, menjaga sholat kita, kemudian menjadikan Quran bagian dari hidup kita ini, dari jiwa kita ini, yang selalu kita baca, yang selalu kita hafal. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jangan sampai kita kelak menjadi orang yang rugi, menjadi orang yang menyesal di akhir hidup kita. Ternyata selama ini yang kita perjuangkan tidak memberikan kemanfaatan yang banyak untuk akhirat kita. Di dunia ini paling lama umur 60 tahun, 70 tahun. 70 tahun berarti bonusnya 7 tahun. Karena standar umat dari manusia itu adalah umur nabinya. Nabi kita umurnya cuma 63 tahun. Sementara di akhirat tidak ada batasan waktu. Tidak ada setahun, 10 tahun, 100 tahun, 1 abad. Tidak ada waktu abadi, kekal. Maka waktu yang pendek ini haruslah kita isi dengan maksimal, mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya, dan kita pastikan bernilai ketaatan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.